Anak kecil yang hidupnya selalu dimarahi oleh kakaknya, yakni Upin dan Ipin. Mereka sangat kesal lantaran sering dimarahi oleh kakaknya yang bernama Rose. Suatu hari, ketika mereka disuruh untuk menyiram tanaman oleh kakaknya, mereka sangat marah lantaran mereka tidak bisa main. Kemudian mereka melihat sarang semut. Setelah mereka menyiram tanaman, lalu ia mengarahkan airnya ke sarang semut. Upin dan Ipin melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan sarang semut menggunakan air. Mereka punya anggapan kalau yang kecil harus juga ditindas, dan ia merasa itu adalah sebuah keadilan. Padahal di bawah sana, semut-semut merasa ketakutan dan tersiksa atas apa yang dilakukan oleh Upin dan Ipin. Tak lama kemudian, Upin dan Ipin kemudian dipanggil oleh Opah. Mereka disuruh untuk tinggal sementara di rumah Atuk. Karena Opah ada keperluan dan harus meninggalkan rumah untuk beberapa hari. Karena Upin dan Ipin telah menghancurkan sarang semut, salah satu semut yang bernama Sok berusaha untuk menghentikannya, dan ia mengambil bahan untuk membuat sebuah ramuan. Saat itu dia sedang mengambil bahan ramuan di atas dinding, namun kegiatannya itu malah meruntuhkan batu-batu kecil sehingga mengganggu semut-semut lain yang berada di bawah. Sok berusaha keras untuk mengerjakan ramuannya, namun dia kesal karena ramuan itu tak kunjung jadi. Lalu teman baik Sok datang untuk menghibur agar dia tidak stres. Dewan juga mendatangi Sok kemudian menyatakan harapan kepadanya untuk segera menyelesaikan ramuan itu demi menghentikan perilaku anak manusia yang selalu menghancurkan sarang mereka. Para semut sangat berharap kepada Sok karena ia adalah penyihir terbaik di sana. Untuk sekian kalinya, Upin dan Ipin dimarahi lagi, sehingga ia melampiaskan dan menyemprotkan air ke sarang semut sampai hancur. Ketika Sok telah berhasil membuat ramuan tersebut, Sok dan semut lainnya berada dalam bahaya karena hanyut di bawah air. Kemudian seorang pembasmi serangga datang menghampiri Upin dan Ipin dan menawarkan sebuah kerjasama tanpa basa-basi. Upin dan Ipin pun menandatangani sebuah kontrak kerja dengan pembasmi serangga tersebut. Akibat dari perbuatan mereka, semut-semut semakin kesal bersamaan dengan ramuan dari Sok yang sudah siap digunakan. Pada malam harinya, mereka datang menemui Upin dan Ipin yang sedang tertidur lelap. Para semut kemudian memasukkan ramuan tersebut ke telinga mereka, sehingga seketika Upin dan Ipin berubah menjadi sekecil semut. Di sisi lain, Opah yang terjaga datang ke kamar mereka untuk mengecek. Tapi karena sekarang Upin dan Ipin sudah menjadi kecil, Opah pun tak dapat melihatnya. Namun saat ada semut-semut berjalan, sang nenek pun menggunakan teropong, dan di sanalah dia baru sadar bahwa Upin dan Ipin dibawa pergi oleh para semut. Dan bukannya menolong, sang nenek justru pingsan. Sesampainya di sarang semut, lokasi dihadapkan pada Dewan Penghakiman. Di sana mengklaim untuk memakainya saja sebagai hukuman yang pantas untuk mereka.
Akan tetapi sang ratu semut memberi kebijakan, yaitu dengan memberikan hukuman tinggal bersama para semut. Ya, istilahnya biar Upin dan Ipin bisa belajar dan pahamlah bagaimana rasanya menjadi kawanan semut. Tapi ternyata keputusan itu menuai banyak penolakan oleh para semut lainnya. Namun karena keputusan ratu tak bisa diganggu-gugat, sang ratu pun mempersilahkan siapa saja yang bersedia mengajari Upin dan Ipin, lalu Sok mengajukan diri untuk mengajarkan mereka menjadi seperti semut. Keesokan harinya, Sok mengajak Upin dan Ipin untuk segera mengikuti pekerjaan para semut. Lalu mereka dimasukkan ke dalam tim bocil yang bertugas mencari makanan. Tentu saja Upin dan Ipin sangat sulit beradaptasi dengan baik saat melakukan pekerjaan itu, sebab dia memang bukanlah seekor semut. Contohnya saja saat para semut memanjat dinding. Mereka gagal melakukannya, jadi mencoba menyemangati Upin dan Ipin dan menasehati supaya sabar menjalani hari-harinya menjadi semut, supaya mereka cepat selesai dari hukuman dan bisa cepat pulang. Akan tetapi Upin dan Ipin tetap saja tak mau menerima hal tersebut dan malah marah-marah karena mana mungkin dirinya bisa sama seperti semut. Tak lama kemudian, kawanan lebah menyerang para koloni semut dan para semut juga tak tinggal diam. Mereka melakukan sedikit perlawanan walaupun akhirnya kabur karena sadar tidak berdaya. Sementara itu, Upin dan Ipin yang sedang dikejar oleh lebah sampai terdesak melihat sebuah petasan dan langsung menyalakan petasannya untuk menyerang para lebah tersebut. Ternyata cara itu berhasil. Dia mampu mengusir para lebah. Setelah kejadian itu, mereka pun mendapat pujian dari para semut atas keberhasilannya mengusir para lebah. Tapi di sana ada Sok yang tak mau menerima keberhasilan Upin dan Ipin karena dia masih kesal atas perbuatannya. Mereka yang dulu-dulu dan tetap menganggapnya sebagai musuh. Pada malam harinya, mereka makan bersama dengan para semut, dan dari sinilah Upin dan Ipin mendapat beberapa teman yang mau menerima kehadirannya. Mereka selalu menelan cairan hijau, yang awalnya dia merasa keenakan dengan makanan tersebut. Tapi saat dia melihat kalau makanan itu berasal dari kotoran ulat, ia mulai mual dan merasa jijik. Melihat itu, Sok memberikannya sebuah ramuan yang bisa membuat luka sembuh, dan setelah diminum, tiba-tiba Upin dan Ipin bersendawa sangat keras. Saat dilihat jelas oleh Upin dan Ipin, ternyata itu adalah sang pembasmi serangga. Dari situ lokasi ingat kalau dirinya telah melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pembasmi serangga. Tidak ingin teman-teman semut dalam bahaya, Upin dan Ipin pun berniat membatalkan kontrak dengan pembasmi serangga. Makanya dia meminta izin pulang pada para semut. Awalnya mereka dilarang, tapi saat mereka bilang kalau di rumahnya banyak sekali makanan yang manis, tiba-tiba mereka mengizinkannya dan ikut serta pulang. Saat tiba di rumah, mereka harus melewati sebuah karpet yang berbulu yang sulit sekali untuk dilewati. Hal itu membuat para semut mengurungkannya dan ingin kembali lagi karena takut ada masalah menimpanya. Tapi kemudian Upin dan Ipin menahan kawan-kawannya karena dia punya ide, yaitu terbang menggunakan kelopak bunga dengan bantuan energi kipas angin yang akan membawa mereka terbang keliling mengitari rumah
mereka. Setelah berhasil melewati karpet berburu, dua kawan Upin dan Ipin sangat senang karena di sana benar-benar ada makanan manis, yaitu jelly bean. Sementara itu, mereka menghubungi pembasmi serangga melalui telepon. Tapi ternyata yang dihubungi oleh Upin dan Ipin adalah kontak pemesan pizza. Memang sulit karena mereka harus menginjak nomornya satu persatu, sehingga mereka tak menyadari dia telah salah nomor. Tidak lama kemudian, Carlos yang datang untuk menelpon adiknya dan yang lainnya pun segera bersembunyi. Namun salah satu kawan Upin dan Ipin masih menampakkan dirinya sambil mengambil jelly. Kak Ros yang melihat langsung menghajar, tapi untung saja bisa selamat dengan bersembunyi. Saat mereka setengah kabur bersama kawan-kawannya, sang nenek datang untuk menghentikan Kak Ros yang masih mencari-cari semut tersebut karena sang nenek tahu kalau Upin dan Ipin sedang menjadi kawanan semut. Melihat tingkah sang nenek, Carlos pun bingung. Dia kira neneknya telah gila karena telah menganggap Upin dan Ipin menjadi bagian dari semut-semut itu. Setibanya di sarang semut, Sok menemui Upin dan Ipin untuk mengatakan kalau dirinya telah menemukan sebuah ramuan supaya mereka bisa kembali menjadi besar lagi. Akan tetapi Sok hanya menunjukkannya saja dan tak berniat memberikannya, karena Sok khawatir kalau Upin dan Ipin akan berbuat kerusakan lagi jika kembali normal. Mendengar ucapan itu, mereka pun bersedih dan pergi merenungi nasibnya karena sudah tak punya harapan bisa pulang lagi. Dia pergi menyendiri ke tepi sungai yang tiba-tiba seekor katak raksasa muncul tepat di depan Upin dan Ipin dan langsung menyerang dengan cepat. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sok bertanya kepada sosok di mana keberadaan Upin dan Ipin. Sok menjawab, tak perlu terlalu khawatirkan, sebab dia adalah musuh semut. Namun Sok dan kawan-kawanmu, Upin dan Ipin setelah banyak menolong mereka dari berbagai bahaya sehingga mereka masih mempedulikannya, dan mereka pun langsung pergi mencari Upin dan Ipin. Saat berhasil menemui mereka, ternyata dia sudah dikejar-kejar oleh seekor katak. Bukannya menolong, Holden dan kawan-kawan justru ikut lari dari kejaran katak tersebut. Ketika para semut menaiki sebuah kaleng untuk berlindung di sana, Upin dan Ipin berusaha untuk memanjat, tapi tetap saja tak berhasil, sehingga Upin dan Ipin dimakan oleh katak tersebut, di mana dalam perut itu mereka bertemu dengan serangga-serangga lainnya yang sedang menikmati detik-detik terakhir hidup. Dari kejauhan, sosok yang melihat mereka setelah dimakan oleh katak mulai merasa bersalah karena selalu bersikap dingin pada Upin dan Ipin. Untuk menembus kesalahannya itu, Sok meminta katak untuk menelannya dan dia pun ikut masuk ke dalam perut tersebut. Punya akal untuk keluar dari sana, dia menyuruh serangga lain yang ada di sana untuk menarik salah satu pembuluh sang katak, sehingga membuat katak mual dan memuntahkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Upin dan Ipin sangat berterima kasih pada Sok karena telah menolongnya. Tapi mereka juga bingung mengapa Sok tiba-tiba mau menolong
bukannya mengatakan kalau sesama semut harus saling menolong, dan dari sinilah mereka dan Sok mulai akrab. Pada malam harinya, Sok meminta Hop untuk menemani Upin dan Ipin. Menerima permintaan itu, mereka pun saling berbincang, dan di sana Sok tersadar kalau Upin dan Ipin sebenarnya memiliki hati yang baik. Kemudian bertanya tentang kehidupan manusia, dan mereka mengatakan kalau kehidupan manusia itu sebenarnya tak selalu hidup bersama-sama, melainkan mereka terkadang sendiri-sendiri. Malah justru manusia terkadang menganiaya sesuatu yang dianggap mereka berbeda. Di sini sebenarnya Upin dan Ipin curhat mengenai dirinya sendiri yang selalu dimarahi oleh Kak Ros. Tapi Upin dan Ipin telah menjelaskan secara terang-terangan. Upin dan Ipin saat itu kurang baik pun kemudian menanggapinya kalau para semut justru membuat perbedaan menjadi persatuan yang kuat di antara mereka, dan dari perbincangan itulah akhirnya mereka saling mengerti satu sama lain. Pada keesokan harinya, para semut terlihat sangat senang ketika melihat seekor semut raksasa. Mereka kira itu adalah sang ibu, ratu dari segala ratu. Tapi setelah Upin dan Ipin melihatnya, dia menjelaskan kalau itu bukanlah ibu semut, melainkan pembasmi serangga yang akan menghancurkan para koloni semut di sini. Upin dan Ipin terheran-heran kenapa pembasminya datang padahal dia sudah menelponnya saat itu untuk membatalkan kontrak. Tanpa disadari dia sudah salah sambung. Semut bertanya, mengapa Upin dan Ipin tak tahu kalau orang itu akan membasmi semut? Mereka pun memberitahu hal sebenar bahwa dialah yang telah membawa pembasmi semut itu. Mendengar ucapan tersebut, sang dewa kesal dan mengusir Upin dan Ipin. Tapi mereka mencoba meyakinkan sang dewa kalau dirinya berjanji akan membantu koloni semut membasmi serangga. Sok lalu punya ide kalau semuanya bisa digunakan untuk menyerang pembasmi. Tapi karena telinga pembasmi terlalu tinggi, Upin dan Ipin bersama Sok dan mendatangi kawanan lebah untuk meminta bantuan mereka, dan ternyata para lebah juga bersedia untuk membantu semut karena sarang mereka juga telah dihancurkan oleh pembasmi serangga. Pasukan semut dan lebah pun mulai bersiap-siap untuk melakukan penyerangan pada pembasmi serangga. Mereka harus melontarkan ramuan ke dalam telinga pembasmi serangga seperti yang dilakukan semut pada Upin dan Ipin waktu itu. Saat mereka sudah meluncur melawan pembasmi tersebut dan berusaha untuk menyemprotkan ramuan ke dalam telinga, ternyata telinga si pembasmi telah disumbat menggunakan headset, sehingga mereka kesusahan untuk memasukkan ramuan tersebut. Sudah berkali-kali para pasukan semut dan lebah mencoba untuk menyemprotkan ramuan pada pembasmi, tapi tetap saja gagal. Justru sebagian dari mereka tumbang akibat racun yang disemprotkan oleh sang pembasmi. Saat itu juga ternyata opini oleh lebah yang pingsan dan dia tak kuat bangkit. Sementara asap racun dari pembasmi juga hampir menyebar ke seluruh penjuru serangga. Lukas terlihat bimbang, namun dia diperhatikan oleh Sok untuk pergi saja karena memang sudah tak ada harapan. Tapi Upin dan Ipin tetap memilih untuk menolong Sok dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya Upin dan Ipin mengangkat lebah tersebut dan Sok pun berhasil selamat. Tapi kini pembasmi serangga hampir saja benar-benar menghancurkan sarang para koloni semut
Di sisi lain ada 2 ekor serangga masuk dalam tubuhnya. Sang pembasmi lalu menggigit kemaluannya sampai kesakitan. Saat itulah mereka pun mendapatkan ide untuk menancapkan ramuan di bokong sang pembasmi. Seketika itulah tubuh pembasmi berubah menjadi kecil, tak normal. Sang pembasmi secara langsung melarikan diri, diiringi kejaran para lebah dan siap menyengat. Setelah keberhasilannya mengusir para pembasmi, Upin dan Ipin kembali dihadapkan pada pengadilan sang Ratu Semut, menobatkannya menjadi bagian para semut dan juga memberi kebebasan pada Lukas, dan pada hari itu juga mereka akhirnya kembali seperti semula. Lalu di sanalah ada sang nenek yang kegirangan melihat Upin dan Ipin kembali di hari yang sama. Juga mereka tak lagi dimarahi oleh Kak Ros. Semuanya kini menjadi berbanding terbalik. Dunia memang bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Maka jangan terlalu sombong akan segala yang kita punya. Upin dan Ipin juga akhirnya menjadi sangat baik kepada para semut. Ia seringkali melemparkan gula-gula pada sarang sehingga membuat semut-semut sangat senang, dan film pun selesai.